Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan kisah Mus'ab bin Umair bagian kedua, alangkah baiknya kita subscribe, like, dan share. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habsyi melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah, dan karena taat kepadanya baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha akbar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Kaubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan mengharumkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia seraya bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bimakkata fata'an amu inda abawaihi minhu summa taraka dzalika kulluhu hubban lillahi wa rasulih." Yang artinya, dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agamanya yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya, walau anak kandungnya sendiri. Akhirnya pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucap selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak ibu. Sebaliknya, kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah anakanda sampaikan nasihat kepada bunda, dan anakanda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak, dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lagi." Demikianlah Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan perlintik itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar, tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa.